Rahayu, rahayu, rahayu. Rahayu kang sami pinanggih, rahayu para kadang kinasih sedaya. Kali ini saya berada di makam Keramat Songo. Saya sedikit berbagi sejarah yang saya ketahui tentang makam Keramat Songo. Sebagian warga ada yang mengatakan makam Mbah Randu, dan sebagian yang lain mengatakan Mbah Songo. Jadi siapa saja dari 9 orang yang dimakamkan di sini. Makam Songo terkenal di daerah sini sangat keramat. Saking keramatnya, warga sini jarang yang mau berziarah karena keangkeran di area makam-makam kuno ini. Dan saya akan menjelaskan nama-nama 9 orang yang dimakamkan di sini beserta perjalanan hidupnya. Beliau ini adalah cucu dari Panembahan Selokerang, sedangkan Panembahan Selokerang adalah cicit dari Sunan Giri. Sunan Giri mempunyai putra Sunan Dalem. Sunan Dalem mempunyai putra Sunan Prapen dan juga Panembahan Sedomargi. Sunan Prapen mempunyai putra Panembahan Kawisgowa. Panembahan Kawisgowa mempunyai putra 5, yaitu 1 Panembahan Agung, 2 Panembahan Mas Gunung Anyar, 3 Panembahan Segoro Madu, 4 Panembahan Selokarang atau Mbah Beluk, 5 Panembahan Sontopuro. Panembahan Selokarang mempunyai putra yang bernama Raden Muhammad Yusuf. Raden Muhammad Yusuf dapat perintah untuk berdakwah di Kutai Kertanegara. Di kerajaan Kutai Kertanegara, Raden Yusuf menikah dengan putri raja, dan dari pernikahan beliau mempunyai beberapa putra dan putri. Salah satu putra dari beliau adalah Raden Saipul Arif yang menjadi Raja Kutai Kertanegara, yang kemudian lebih dikenal dengan Raja Paser, cucu dari Panembahan Selokerang. Jadi ketika kerajaan Paser diruntuhkan oleh keluarga dari mertua beliau, yaitu kerajaan Kutai, Raden Saipul Arif diperintahkan oleh ayahnya, yaitu Raden Muhammad Yusuf. Raden Saipul Arif diperintahkan untuk ke Jawa, ke tempat kakek beliau, yaitu Panembahan Selokerang. Beliau berangkat dari Paser dengan dikawal 17 orang dari keluarga kerajaan Paser. Jadi dengan 17 orang tersebut beliau ke kediaman kakek beliau, yang waktu itu kakek beliau menjabat sebagai kepala wilayah di Dukuh Karangkiring. Setelah beliau menetap di Karangkiring dan di saat berikutnya Panembahan Selokarang lengser dari kedudukannya dan digantikan oleh cucunya Raden Saipul Arif. Sebagaimana diketahui dulunya, Dukuh Karangkiring adalah pelabuhan. Selain pelabuhan Gresik atau pelabuhan Tandas, di sini dulu juga pelabuhan untuk menerima tamu dari luar wilayah. Singkat cerita, masa kepemimpinan beliau sudah usai dan juga sudah tua, dan kepemimpinan beliau digantikan oleh cucunya. Beliau wafat dan dimakamkan di Selokerang
Beliau wafat sekitar 1621 Masehi. Dan siapa saja dari 8 makam yang lainnya? 1. Syekh Abdullah, 2. Syekh Abdurrahman, 3. Syekh Abdul Razak, 4. Syekh Muhammad Iqbal, 5. Syekh Abdul Fattah, 6. Syekh Muhammad Shokib, 7. Syekh Ahmad Ashidik, 8. Syekh Mahmudin. Begitulah sedikit sejarah yang saya ketahui dari ke-9 makam di sini, dan kurang lebihnya mohon dimaklumi. Sekian sejarah dari saya akhiri. Banyak terima kasih. Salam budaya, salam sejarah, salam leluhur. Rahayu, rahayu, rahayu.